Istain. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istain. Ibtidah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imaman wa hukma. Subhana rabbika ilma alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sehat kalian? Oke, hari ini sebelum kita masuk ke pelajaran, hari ini akan ibu absen terlebih dahulu. Aziza Kurnia, Afif Nur Aziza, Ahmad Hafid Ansari, Azam Putri, Aldo, Amani, Andia, Arina, Citra, dan Dika, Dina, Edgar. Oh ya, oke. Mas satu yang mungkin ya. Oke. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah sarapan? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis, ya, tentang listrik dinamis. Kalau minggu lalu tentang listrik statisnya, sekarang kita bahas tentang listrik dinamisnya, ya, tentang listrik. Tapi yang akan kita bahas tentang listriknya adalah tentang arus listrik. Ya, ini tentang listrik. Apa sih tujuannya? Tujuan yang akan pelajari hari ini, yang pertama, agar kalian mengetahui apa atau bagaimana listrik itu bisa mengalir. Ngerti nggak aliran listrik mengalir bagaimana? Ya, itu yang pertama yang akan kita pelajari. Yang kedua, kita akan mempelajari tujuan menentukan bagian atau mengetahui bagian dari ampere meter. Ngerti ampere meter? Udah pernah ngerti ampere meter? Oke, contoh ampere meter sudah ibu bawakan. Ini adalah alat yang dinamakan ampere meter. Gimana caranya dan apa aja bagiannya? Nanti kita akan bahas. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yang akan kita bahas yaitu bagaimana mencari kuat arus listrik. Ya, itu adalah tujuannya. Tujuan belajar nanti ini. Nah, selain tujuan, penilaian pun akan dinilai dari sikap kalian, sikap belajar kalian, sikap diskusi yang nanti akan kita pelajari yang kalian dalam kelompok dan tes yang lain juga ada. Ya, oke. Ini adalah tentang arus listrik. Sebelum kita ke materi, tiba katanya bagaimana kipas angin bisa bergerak? Siapa yang tahu kok bisa kipas angin bergerak? Blender juga bisa bergerak. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Karena adanya
adanya arus listrik. Nah, ada lagi? Selain arus listrik apa lagi? Terjadinya arus listrik? Oke, sebelum kita ke situ, biar mengetahui bagaimana sih kipas angin itu bisa bergerak, apa sih penyebabnya, akan ibu setelkan sebuah video. Ini video yang akan kita pelajari, yang akan kalian lihat bagaimana arus listrik bisa terjadi. Ya, lihat suaranya. Jenis atom berdasarkan jumlah elektron. Kita perhatikan ya, semua atom pada ketiga atom yang ini memiliki jumlah 2 atom, dan ini dibuktikan dengan jumlah partikel elektron sama dengan jumlah partikel proton atau jumlah kuantum elektronnya sama dengan jumlah kuantum positif. Namun atom ini memiliki 2 pasang elektron, dan elektron tersebut masuk ke atom ketiga. Maka pada kondisi ini atom kedua dikatakan bermuatan positif kekurangan elektron, sedangkan atom ketiga dikatakan bermuatan negatif karena kelebihan elektron. Elektron yang terlepas dari lepasan dari sebuah atom akan menjadi elektron liar. Proses lepasnya elektron dari orbit akan menimbulkan listrik. Besar kecilnya jumlah elektron yang terlepas dan berpindah ke orientasi atom lain akan mengurangi besar kecilnya perubahan energi. Dan pergerakan elektron liar ini akan memunculkan arus listrik. Dengan kata lain, listrik akan muncul menjadi pergerakan elektron. Kita perhatikan kedua benda ini, ada A dan beda. Beda dikatakan bermuatan karena kelebihan elektron dan dikatakan memiliki potensial energi. Sedangkan beda dikatakan bermuatan positif karena memiliki kelebihan proton atau kekurangan elektron dan dikatakan memiliki potensial tinggi. Oleh karena itu, benda A dan B memiliki beda potensial dan disimbolkan dengan zona tinggi. Seperti dikatakan bahwa listrik adalah sebuah proton. Walaupun kalau sama kata asumsi, hal ini karena pada titik ini terdapat banyak daya tahan berat. Dan jika besi ini kita hubungkan pada kedua benda yang memiliki perbedaan jumlah elektron dan proton atau benda yang memiliki beda potensial, maka terjadi alih elektron dari benda yang memiliki perbedaan elektron ke benda yang elektron. Peristiwa terjadinya pergerakan elektron ini pada proton, maka pada arah yang berlawanan
kesalahan animasi yang telah dilakukan karena arus listrik berlawanan dengan arah dan harus mengadai potensiasi peserta untuk positifnya. Kita perhatikan pada rangkaian samping ini terkait membutuhkan dengan kawat ini arus dan menggerakkan arus pada arah berlawanan. Karena menggerakkan arus disebabkan oleh pergerakan elektron, maka besar dan arus menjadi bergantung pada banyaknya jumlah yang memberikan persambungan. Karena dari arus pada golongan elektron yang disingkat dengan ampere atau A. Apa itu koordinat potensial dari gerakan informasi? Ini memerlukan dengan Itu adalah video tentang bagaimana sih jika ada sebuah tubuh arus listrik bisa bergerak, ya, bisa menggerakkan. Tadi apa yang contohkan? Kipas angin. Selain kipas angin, blender. Selain kipas angin, blender yang bisa bergerak, mobil lah. Oke, sudah contohkan tadi ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari kita sangat butuh sekali yang namanya listrik. Tanpa listrik bisa nggak galau nggak kalau nggak ada listrik. Sama seperti nggak ada HP, galau deh. Ya, oke, itu adalah contoh bagaimana sih listrik itu bisa mengalir. Bukan hanya di alat-alat yang tadi seperti handphone, televisi, blender dan semacamnya. Tapi dalam kehidupan sehari-hari juga sudah, ya, lampu juga membutuhkan listrik. Oke, itu ada tentang bagaimana cara si listrik itu bisa mengalir. Oke, dari suatu video ini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Ngerti? Paham? Oke, kita pelajari lagi bagaimana kalau seandainya belum paham. Kalau sekarang Bu bingung mau tanya apa, bisa tanyakan lagi. Oke, itu yang video barusan adalah mengetahui bagaimana arus itu bisa terjadi, bagaimana arus itu bisa mengalir, bisa menggerakkan suatu benda. Oke, itu adalah video yang pertama. Yang kedua, kita akan mengetahui cara menggunakan ampere meter. Oke, yang tadi ditunjukkan inilah ampere meter. Sudah pernah mencoba alatnya? Belum? Sudah pernah melihat? Sudah, barusan belum? Ya, ini ampere meter. Ampere meter itu ada dua macam. Ada yang digital, ada yang manual. Oke, Ibu bawa ya. Ini yang manual. Oke, ini yang manual. Ini bisa mencoba mengetes antara misalnya batu baterai, ya, batu baterai, lampu bisa kita coba, ya. Kita bisa menggunakan berapakah dayanya. Kalau kita ukur menggunakan daya ketegangannya, ukur kita hanya menggunakan bagaimana ampere meter itu, bagian-bagian ampere meter. Ini namanya apa? Kabelnya, ya. Ini kabel. Ini bisa diputar, ya. Ini namanya tali. Ini ada menghitungnya. Ini namanya adalah ya, ini adalah bagian dari ampere meter. Oke, untuk mengetahui tentang ampere meter, kita lihat video lain.
listrik. Yang pertama adalah ampere-meter, sekitar 6 volt. Ini ya gambarnya selain yang ibu bawakan boleh juga semacam ini, ya. Untuk pemasangannya ini dipasang secara seri dalam rangkaian sebagaimana yang dijelaskan. Ampere-meter berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik, dipasang seri dalam rangkaian. Dalam rangkaian ampere-meter diletakkan dengan bola. Jadi misalnya kalau ada rangkaian listrik, kemudian ada bulakan dan ada A di situ, maka itu disebut dengan ampere-meter. Ya. Kemudian nanti ada voltmeter, tambahnya seperti itu, voltmeter DC ya, Itu bisa diubah ke AC atau DC. dipasangnya juga seri dengan rangkaian, maka voltmeter dipasangnya secara paralel dengan rangkaian. Digunakan untuk mengukur besarnya tekanan dalam rangkaian listrik. Terserah, ini saya mau mengukur besarnya tekanan dari sebuah lampu misalnya, atau dari sebuah resistor tahanan rangkaian listrik. Dipasang paralel dalam rangkaian. Dalam rangkaian voltmeter diletakkan dengan sebuah titik. Kalau ampere-meter dan A, maka voltmeter sebetulnya kurang lebih seperti itu bagaimana cara memasang ampere-meter dan voltmeter. Kalau ampere-meter dipasang seri dengan rangkaian, kalau voltmeter dipasang paralel dengan tiga paralel. Misalnya mau membuat tekanan antara ini, maka voltmeter harus dipasang paralel dengan antara ini. Namun misalnya saya mau tidak dua, kita mau mengukur berapa tekanan yang kedua, maka voltmeter harus dipasang paralel dengan voltmeter. Nah, tentang mungkin akan terbaca bahwa voltmeter adalah tekanan di meja dua yang diukur. Namun kalau kedua pasti memiliki skala. Mereka perlu memiliki skala. Nah, bagaimana cara membaca skala ampere-meter dan voltmeter? Yang di sebelah kanan itu ada voltmeter yang lambangnya I, kemudian yang sebelah kiri itu ada ampere-meter lambangnya A. 4 MA ini adalah jadi hasil pengukuran kapal-kapal itu nanti satuannya dalam ampere. Sementara untuk voltmeter di situ dia langsung dalam volt. Ya. Nah, bagaimana cara membaca skalanya? Untuk ampere-meter maupun voltmeter rumusnya sama ya. Jadi skala yang diterapkan kemudian dibagi dengan skala maksimum dibagi dengan batas minimumnya. Sama saja dengan voltmeter. Batas ukur di sini 5 ya. Tapi nanti kalau misalnya soal ampere dulu, ya, maka nanti pada batas ukurnya ada 10. Tapi di sini saja 5. Ini cara membaca skala ya. Ini ada ininya. Berarti ini namanya adalah skalanya, ya. Ini adalah batas maksimal boleh 0, 5 maupun 10. Ya, maka mencocokkan, menentukan mana yang mau dipakai. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari ampere-meter. Ada skalanya. Ini adalah batas batas ukurnya. Ya. Nah, ini adalah cara menghitung ampere-meter. Kita abaikan yang voltmeter. Kita belum bahas soal voltmeternya. Kita akan bahas ke ampere-meternya. Ya, di dalam ampere-meter ada skalanya. Tadi ada benang-benangnya disebut dengan apa? Ini disebut dengan apa tadi ya? Ini apa ya? Nah, dan ini adalah penentu kali dan ujung. Ya, oke. Itu adalah beberapa, nggak akan kita sampai selesai. Bagian dari ampere. Oke, ini adalah tentang bagian ampere. Cara menghitung ampere
Selanjutnya diskusikan dengan temannya. Ini apa ini? Salah. Terus? Tulis namanya juga, nama kelompok kalian. Nama kelompoknya ditulis, kelompok 1 namanya siapa saja, kelompok 2 dan kelompok 3 siapa aja. Sudah selesai semua? Sudah. Bentar. Oke, satu kelompok silakan kumpulkan ke depan. Kita akan mengetahui seberapa tahu tentang ampere meter. Dikumpulkan hasilnya dari kelompok 1. Sudah? Oh, belum nama kelompoknya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelompok 1 sudah? Boleh diminta?
kalibrasi. Oke. Ini adalah ampere meter. Sama ya? Di sini. Yang ini itu sama. Gak mungkin kalau kita gak ada skalanya juga mungkin. Nah, ini yang dinamakan dengan skala. Ini adalah skala. Ya. Untuk mengetahui skala ini ada, pasti ada jarum petunjuk sama seperti yang di sini ya. Di sini ada yang bisa ke kanan, bisa ke kiri. Namanya adalah jarum petunjuk. Setelah itu, di sini ini adalah tabel, bisa warna merah dan hitam untuk menentukan mana positif dan mana negatif. Ini dinamakan kabel. Yang ini tadi ada penentu kalibrasi. Ya, ini sama adalah kalibrasi atau kalibrator, penentu ya, mempaskan. Nggak mungkin kalau misalnya suatu alat tidak ada kepastiannya. Ya, itu adalah tentang ampere meter. Ada skalanya, ada petunjuknya, ada kabelnya. Kalau salah satu gram bisa dipakai nggak ampere meternya? Nggak bisa dipakai ampere meternya. Oke, ada petunjuknya. Kegiatan yang kedua, di sini ada dalam suatu rangkaian mengalir dalam video dan dari buku cetak itu ada juga yang dinamakan dengan arus listrik. Tadi dikatakan oleh si video untuk menentukan arus listrik, I sama dengan Q dibagi dengan T. Q ini tadi di dalam video sudah dijelaskan bahwa Q sama dengan adalah muatan, sedangkan T adalah waktu. Ya, T adalah waktu di mana T harus dalam satuan sekon, sedangkan muatan dalam satuan kolom. Nah, di sini dalam satu rangkaian mengalir ada 180 kolom. Itu miliknya siapa? Miliknya I. Besar buat arus rangkaian listrik jika dalam waktu 1 menit. 1 menit itu miliknya siapa? Ingat, waktu harus dalam satuan sekon. Makanan 1 menit berapa sekon? 60 sekon. Apa sih yang ditanya dalam soal? Berapakah besar kuat arus listrik dengan rumus I sama dengan Q dibagi dengan T? I-nya 180, T-nya 60. Maka hasilnya adalah 3 ampere atau berapa? 18 bagi 6. Maka dan hasilnya adalah 3 ampere. Soal kedua, ada 2 buah lampu A dan lampu B. Masing-masing memiliki tegangan 12 volt dan 15 volt pada rangkaian yang memiliki hambasan yang sama. Oke, di sini dalam kuat arus ada juga selain I sama dengan Q per T, I sama dengan V per R. Apa itu V? Apa itu R? V adalah tegangan, sedangkan R adalah hambasan. Oke, itu diketahui. FA 12 volt, sedangkan FB 15 volt. Setelah itu apa lagi yang diketahui? Hambatannya sama. Hambatan tadi apa ya? R. RA sama dengan
12, 15 bisa kita sederhanakan? Bisa. Bagi berapa? Bagi 4. 15 bagi 4 bisa? Tidak. Berarti bagi 12 bagi 3 bisa? Bisa. Berarti berapa? 4. I B sama dengan 5 I A. Maka perbandingan IA ber-IB sama dengan 4 berbanding. Ini adalah tentang A. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak? Cukup? Cukup ya? Oke, ini adalah tentang apa yang kamu kerjakan. Mungkin dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ada yang benar dan ada yang salah. Oke, ini adalah tentang bagaimana kita mengetahui apa aja sih apa aja sih bagian-bagian yang ada di ampere meter dan bagaimana sih kita mengerjakan watt arus listrik. Oke, sampai sini cukup. Oke, minggu yang akan datang akan kita bahas tentang listrik juga, tapi tentang rangkaian. Oke, cukup sekian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan Bu Norma yang sudah melakukan proses pembelajaran. Tadi sudah disupervisi sama kawan kita, pakar kurikulum. Nah, ini